wifi Hai gratis. guys. Kita lihat sejenak. Oke, kita berangkat pakai kereta. Hai guys. Soalnya kita di parkir kasih Mabok. Ayo nih, anjir, mabok. Stasiun berikutnya Sumpah waktu gua naik ke Jogja nih kan ya, dari Gambir di sini nih. Keretanya ada 12 gerbong. Gerbong gua paling belakang aja. Tapi bagus banget. Satu kursi harganya 750.000. Makan 3 kali tapi enak banget. Kereta elit gue suka banget. Oke, udah sampai. Jadi Bank Indonesia ini bekas bangunan rumah sakit dengan hospital yang digunakan di Javorin 1828. Terus ini ruang pelayanan nasabahnya setelah dikembangkan tahun 1937. Ini ruangannya. Ini Museum Bank BI tahun 1910 dari luar. Ini ruang kerjanya bakal kita lihat nanti di sana. Terus ini Bank Museum Bank Indonesia tahun 1937. Ini bakal kita lihat nanti ruang rapatnya. Ya, bisa yang dijelasin sama Kak Dania, kita langsung lanjut. Oh, kayak ada app gitu mau kayak. Teater. Terus kita lihat. Jadi di sini tuh ada teater. Tapi bukannya jam 2. Boleh dimasukin dulu. Tapi jam 12 kabur. Yuk. Nah, di sini tertulis sini. Nenek moyangku orang laut. Jadi nenek moyang kita dulu orang laut Karena yang berdagang global sejak abad pertama, tarif umum dengan kapal sederhana untuk menyeberangi samudra untuk mengirim rempah dari sampai Asia Barat, Madagaskar. Udah. Jadi ini adalah bumbu dapur nih, ini pertama di kayak gini.
Jadi karena mahal di negara aslinya, jadi mereka nyari sampai ke Asia. Salah satunya situ ada cengkeh. Terus ini ada pala dan fuli, mace dan mace, lada. Terus ini ada Ini adalah kapal dagang yang melayar Laut Jawa sekitar abad ke-16 yang dari Madagaskar sampai Afrika yang untuk mencari rempah-rempah. Jadi ini Marco Polo Italia, dari Italia tahun 1254 sampai 1324. Dia itu utusannya Kubilai Khan mengantar putri Kokachin dari Mongol ke Persia melewati Nusantara. Ini Laksamana Cheng Ho dari Cina 1371 sampai 1436. Dia memimpin 7 ekspedisi laut selatan dengan ratusan jung raksasa dan ratusan ribu awak keseluruhan. Kali ini belum pernah dijelasin di sejarah. Juan Sebastian Elcano dari Spanyol 1476 sampai 1526. Dia membuka jalan laut baru pada 1521 yang singgah di Maluku. Afonso de Albuquerque dari Portugis 1453 sampai 1515. Menduduki Malaka 1511. Setelah Malaka, sasaran berikutnya adalah Maluku. Cornelis de Houtman dari Belanda 1565 sampai 1599 memimpin armada pertama Belanda ke Hindia Timur. Terakhir ada Sir Henry Middleton dari Inggris 1604. Dia membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada 1604. Coconut time. Untung gue saya. Jadi ini adalah logo Bank Indonesia pada awal muncul. Yang pertama itu Bank Indonesia membuat logo itu BJ. Nah, sampai tahun 1950. Dan akhirnya berubah menjadi logo seperti ini sampai sekarang, BI. Jadi BJ itu apa sih? BJ itu singkatan dari The JVS Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya logo Bank Indonesia mendapati logo The JVS Bank. Oke, jadi di sini terlihat ada 2 mata uang pada masa itu ya. Jadi yang pertama itu ori dan orida. Jadi di sini mata uang pada masa itu dibagi menjadi banyak sekali. Jadi bisa dilihat di sini.
negara modern dari 1953 sampai 1956. Yang pertama, sistem clearing. Sebelum BI berdiri pada 1 Juli 1953, clearing antar bank dilaksanakan oleh Dejaved Bank atau disingkat DJB. Saat itu, peserta clearing dibedakan antara bank clearing atau peserta langsung dan subclearan, itu peserta tidak langsung. Jadi dibedakan antara dua, peserta yang langsung dan tidak langsung. Nah, clearing terakhir DJB dilakukan berdasarkan perjanjian clearing itu 26 Juni tahun 1953 yang ditekankan oleh 9 bank dan surat edaran tentang perjanjian penyertaan tidak langsung dalam clearing bank. Nah, pada 15 November 1956 perjanjian clearing dan ketentuan perjanjian untuk mengerti tidak langsung ditambah dengan ketentuan perjanjian tentang perhitungan serta yang dikeluarkan pada 1954 dituangkan kembali ke dalam suatu surat edaran yang merupakan dasar pelaksanaan clearing selanjutnya. Nah, di bawah sini dijelaskan tentang dari 1953 sampai 1958. 1953 itu ada 2 pengedaran uang kertas Bank Indonesia untuk pertama kalinya. Bank Indonesia yang kedua itu pemberontakan Daud Borong di Aceh. Itu ada 2 di 1953 itu ada pengedaran uang kertas Bank Indonesia dan pemberontakan Daud Beureu di Aceh. Yang kedua itu 1955 itu terjadi konferensi Asia Afrika dan pemilu pertama di Indonesia. Jadi pemilu pertama di Indonesia itu terjadi pada saat tahun 1955. Yang ketiga itu 1956 itu terjadi pembatalan sepihak perjanjian KMB oleh Indonesia dan pemberontakan di Sumatera Utara. Jadi pemberontakan di Sumatera Utara itu terjadi pada tahun 1956. Yang keempat 1957. Pemberontakan peserta Soekarno menyatakan negara dan keadaan darurat perang dan dimulainya nasionalisme perusahaan Belanda. Jadi dimulainya nasionalisme perusahaan Belanda itu terjadi pada tahun 1957. Di 1958 PRRI membentuk pemerintah di Bukit Tinggi. Jadi sejak merdeka dan berdaulatnya belum pernah Indonesia mengalami sedemikian banyak kesulitan di berbagai lapangan seperti dalam tahun laporan ini. Perkembangan ekonomi berlangsung dalam suasana yang tidak memuaskan. Banyak tanda yang mengisyaratkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Kemunduran ini perlu dihentikan segera. Itu dapat dibicarakan oleh Loekman Hakim, Gubernur BI 31 Juni 1958. Laporan BT tahun pembukaan 1957 sampai 1958. First impression, UOPN. Adalah posisi Bank Indonesia dan keadaan negara pada tahun 1953 sampai 1959. Yang pertama itu posisi bangsa Indonesia. Jadi pada waktu
tahun 1953 dan sampai 1959, posisi Bank Indonesia itu, tugas Bank Indonesia di Republik Indonesia di Republik yang masih muda sangat penting mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, dan juga serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Selain itu, Bank Indonesia wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia melakukan melalui pemberian pinjaman uang. Melalui pemberian pinjaman uang itu bukan dengan cara mencetak uang. Mereka melakukan pinjaman uang bukan dengan melakukan pencetakan uang. Pimpinan Bank Indonesia itu terdiri atas Dewan Moneter dan Dewan Nasihat. Yang kedua itu keadaan negara baru, persoalan pengharu biru. Jadi Republik Indonesia masih muda, langsung dihadapi pada berbagai persoalan pemberontakan meletus di berbagai wilayah. Politik berolak tanpa henti dan pemberontakan kian berjalan di tempat. Ekspor masih tergantung pada produk primer seperti karet dan minyak bumi. Keuangan pemerintah pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengemban amanat penting. Jadi pada saat itu Republik Indonesia masih muda, langsung dihadapi. Dia masih awal-awal langsung dihadapi dengan ada berbagai persoalan besar. Jadi kayak langsung ada pemberontakan, juga ada politik bergolak tanpa henti. Jadi ada politik, ada pemberontakan di situ. Jadi Bank Indonesia itu negaranya baru mulai udah dihadapin dengan pemberontakan tersebut. Periode kedua, membangun sikap kebangsaan pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, kita lihat pada tahun 1999, dekret Presiden untuk pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Soekarno presidensial dekret dispor. Pada tahun 1999, dekret Presiden untuk pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Nah, yang kedua tuh ada Manifesto Politik Republik Indonesia, dan ketiga tuh ada Sanering. Nah, kita lanjut ke 1960. Di 1960 tuh berakhirnya pemberontakan pemersta PRRI dan DI atau TII. Nah, yang kedua adalah Trikora untuk merebut Irian Barat. Sedangkan di 1963, pengumuman konfrontasi terhadap Malaysia, pengumuman deklarasi ekonomi dalam sistem ekonomi terpimpin, dan Ganevo atau bisa disebut Games of the Neo Emerging Forces. Dan selanjutnya kita pergi ke tahun 1964, di mana mobilisasi umum atau Bikora untuk konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 1965, Indonesia memutuskan hubungan dari PBB, IMF, Bank Dunia, dan Interpol. Pemberlakuan uang rupiah baru yang tadinya Rp terus, dan ada juga gerakan 30 September dan 30 September Movement took place. Di atas ini kita bisa baca ya, ada keadaan negara. Membangun etalase merupakan fondasi. Pemerintah menginginkan Indonesia memiliki
kepribadian kuat dengan menekankan pada pengertian and character building. Sayangnya, dalam periode ini, pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi. Akibatnya, perekonomian morat-marit dan terjadi hiperinflasi. Meskipun demikian, proyek mercusuar yang dibangun pada era ini menjadi kebanggaan Indonesia hingga kini. Dan setelah itu ada posisi BI. Bank sentral di bawah ini kendali ekonomi terpimpin pengeluaran pemerintahan untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar. Sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpimpin ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan dan menyimpang dari UU pokok BI bila dianggap, dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai menteri urusan bank sentral. Dan itulah periode kedua. Periode 3 1966 sampai 1983 ekonomi sebagai haluan negara. Pada tahun 1966, Surat Perintah 11 Maret dikeluarkan. Indonesia menormalisasi hubungan dengan Malaysia, IMF dan PBB. Pendirian Badan Urusan Logistik untuk stabilisasi harga pangan. Pada 1967, pembentukan IGGI dan pendirian ASEAN. 1969, rencana pembangunan 5 tahun dimulai. 1974, krisis awal Pertamina dan peristiwa Malari. Terakhir dari 1978, Kenap 15 mengubah sistem nilai tukar dari tetap ke mengambang kendali dengan mendevaluasi rupiah dari 415 perak menjadi 625 perak per 1 US dollar. Terakhir, proyek pengembangan pengusaha kecil Bank Indonesia diluncurkan. Periode 4, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Tahun 1983 sampai 1997. Nah, jadi di sini dari 1985 itu pajak pertambahan nilai diperkenalkan, lalu penghargaan FAO sebagai swasembada pangan Indonesia. Lanjut ke 1989, kerusuhan di Lampung, Los Keroles Dili. Lalu 9, kerusuhan di Lampung, Lok Selmawe. Populasi award dari PWB untuk keberhasilan program keluarga berencana. Lanjut, tahun 1992, IGGI dibubarkan dan pendirian CGI. Pendirian Bank Syariah pertama. Nah, lanjut ke 1994. Jadi di sini majalah Tempo, editor dan tabloid Detik, di Bredel, terus Tempo, editor magazine and Detik tabloid Daun. Konferensi HP Bogor yang menghasilkan deklarasi perdagangan bebas. Ya, jadi pada 1995 krisis peso Meksiko yang mengawali krisis nilai tukar mata uang di negara-negara lainnya. Tahun 5 ini di tahun 1997 sampai 1998 ini tentang krisis regional ini. Jadi rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong stabilitas nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak, rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolarnya pada bulan Juni tahun 1998. Sebelum krisis $1 berada dalam kisaran 2.300. Dan pada akhir
Edition 1998 nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintahan baru. Pemilu 1999 yang berjalan ya kan ya? Berarti 1999. Lanjut. Pada akhir 1998 nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru. Pemilu 199 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Open, cold as ice and Coca-Cola. I open up. Jadi ini ruang direksi yang kerja di sini itu Direktur JF Van Rossum dan Tuan Lifeguard yang pernah berkantor di sini. Sisanya nggak ada. Mereka sudah pindah kantor. Jadi ini tuh masuk pemimpin yang bekerja di tempat ini itu Mr. Saifuddin Praminegara, Mr. Lukman Hakim, Sutikno Slamet dan Mr. Sulmano. Sisanya tidak ada yang bekerja di sini karena mereka sang pemimpin. Jadi ini ruang tempat segala kebijakan bermula dan ruangan itu awalnya yang bekerja cuma 2 orang. Dengan Lifeguard sama Tuan JF. Jadi di sini tuh ruang perenungan. Biasanya mereka merenungkan ini perlu dinaikkan atau perlu perlu terjadinya inflasi-deflasi atau enggak. Di sini. Jadi di sini ada emas yang beratnya 13,5 kilo ya. Bisa dilihat ini, kecil tapi berat. Oke, makasih udah semua udah buat mau nonton ya. Ya, makasih. Dadah. Kita lihat sejenak. Jadi ini tuh Marco Polo. Kenceng-kenceng. Jadi ini Marco Polo Italia, dari Italia tahun 1254 sampai 1304. Rolling eccentric. Makin maju, makin sangka menjajah Belanda. Ulang. Habis. berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bagi para pengunjung yang dinyatakan tas maupun Blur. Angkat kepala udah mau ya? Kok blur sih? Good afternoon. To all visitors of Museum Bank Indonesia, we would like to inform you that the operational hours of Museum Bank Yo. Indonesia will be ending at Pemirsa, setelah mendengar semuanya, Jangan lupa memberikan komentar di bawah video ini.